Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Belajar Firman Tuhan atau Bible Study Gereja Elios Malang. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pemeliharaan dan pertolonganmu kepada kami. Sepanjang hari ini Tuhan boleh menolong, memimpin kami. Dan saat ini kembali kami datang di mana kami ingin belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau ajarkan kepada kami lewat firman-Mu. Sehingga dengan kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti apa yang Tuhan pesankan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk belajar firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam mengajarkan kami apa yang merupakan pesan Tuhan kepada kami saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami meletakkan jam pembelajaran firman Tuhan di sore hari ini. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi topik pembahasan kita di sore hari ini, yaitu lanjutan dari khotbah di bukit di dalam doa Bapa kami. Dan hari ini kita akan memperhatikan atau belajar di dalam Matius 6 ayat 12 dan ayat 14 dan 15. Ya, saya baca kepada kita tentang firman Tuhan ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, demikian firman Tuhan dan yang menjadi topik kita pada sore hari ini, yaitu mengapa harus mengampuni. Ya, dalam bentuk pertanyaan, mengapa kita perlu dan harus mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kata mengampuni itu adalah sesuatu hal yang senantiasa kita lihat, kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sering mendengar tentang arti mengampuni. Kita sering mendengarkan firman Tuhan khotbah tentang mengampuni. Kita mungkin juga sering mengatakan tentang perlu mengampuni dan lain sebagainya. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengucapkan tentang mengampuni dengan melakukan yang namanya mengampuni itu bukan hal yang mudah. Kata mengampuni kita bisa ucapkan dimanapun, kapanpun, apapun peristiwa yang kita alami. Tetapi bagaimana mempraktekkan tentang mengampuni itu adalah sesuatu hal yang sulit dalam kehidupan kita. Ada satu kisah Bapak, Ibu, dan Saudara di mana ada dua bersaudara yang bertengkar, berkonflik oleh karena sesuatu persoalan. Oleh karena perkataan-perkataan yang tidak bisa dikontrol dengan baik, maka terucaplah kata-kata yang menyakiti satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya mereka hidup di dalam konflik dan itu berkepanjangan. Lalu ada seorang hamba Tuhan ingin memperdamaikan mereka. Tetapi betapa kagetnya seorang hamba Tuhan itu ketika ia mendengarkan perkataan daripada mereka yang sedang berkonflik ini. Dia berkata,
aku tidak bisa mengampuni dia. Kapanpun aku nggak bisa mengampuninya. Bahkan dia berkata, sampai Tuhan Yesus datang pun, maka aku tidak akan bisa dan tidak mau mengampuni dia. Ya. Sudah begitu sakit, sudah begitu mengecewakan, lalu ia melakukan sesuatu hal yang membuat perasaan ini tidak enak. Bagaimana aku bisa memberikan maaf kepada dia? Inilah sesuatu realita yang dilihat Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa untuk bisa mengampuni itu bukan hal yang mudah. Bahkan dia berkata, coba bayangkan, seandainya kamu terluka. Dan luka itu pasti akan membawa bekas. Dan bekas itu tidak akan pernah hilang sampai seumur hidup. Nah, demikian ketika kita berhadapan dengan persoalan itu. Dia melakukan ini dan itu sudah sangat membekas dan sulit bagiku untuk bisa memaafkannya. Nah, itu perkataan ketika masa-masa dia masih berkonflik. Tapi puji Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, ternyata mereka bisa saling memaafkan. Mereka bisa saling berdamai satu dengan yang lain. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, di dalam ayat 12 tadi dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14 saya ulang kembali, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya, kepada kita orang percaya, bahwa perlu mengampuni itu. Tetapi seperti apa mengampuni itu Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah mengampuni itu sekedar kita berkata, ya saya sudah ampuni kamu, tetapi besok-besok kita masih mengingat tentang apa yang pernah ia lakukan? Kita berkata, ya udahlah, saya sudah memaafkan kamu. Tetapi, ya, ada kata tetapinya. Aku tidak akan bisa melupakan apa yang pernah engkau lakukan. Ya, aku memang memaafkan kamu. Aku memang mengampuni kamu. Ya, tetapi apa yang pernah engkau lakukan itu, ya, itu adalah sebuah pembelajaran bagi saya. Ada orang mengatakan aku sudah mengampuni. Kemudian ia mencoba mengambil jarak dan tidak lagi mau bersahabat dengan orang yang telah menyakiti dia. Apakah demikian tentang arti mengampuni itu Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya. Kalau kita perhatikan, saya coba memperhatikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana arti kata mengampuni itu, yang pertama dia katakan apa? Pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ya. Jadi kata mengampuni dikatakan di sini adalah membebaskan dari tuntutan. Ya. Berarti kalau ada seseorang misalkan melakukan sebuah kesalahan, maka ia harus dihukum oleh karena kesalahannya itu. Maka ia perlu dibebaskan. Nah, itu
dimaknai sebagai sebuah kata pengampunan. Ia dilepaskan daripada apa yang seharusnya ia terima konsekuensi daripada perbuatan yang telah ia lakukan. Yaitu pembebasan. Yang kedua dikatakan bahwa mengampuni itu adalah memaafkan. Seperti apa memaafkan itu? Ya, memaafkan berarti tidak mengingat akan kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Ya. Itu kalau kita perhatikan di dalam kamus bahasa Indonesia. Ya. Memberikan kita sebuah definisi yang baik bahwa ketika harus ada mengampuni, maka harus ada sifatnya pembebasan dari sebuah tuntutan. Memaafkan atau melupakan daripada apa yang pernah dilakukan. Kemudian kita coba juga perhatikan tentang apa konsep yang diungkapkan oleh Alkitab kepada kita sebagai dasar ya iman kita, pemahaman kita tentang pengenalan kita akan Tuhan. Dan bagaimana kita memahami tentang makna pengampunan yang diajarkan oleh Alkitab. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara, tema Alkitab kalau kita perhatikan secara keseluruhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka tema utama yang sangat ditekankan di sini adalah tentang pengampunan dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan makna pengampunan kepada Adam dan Hawa. Ketika umat Allah memberontak kepada Tuhan, maka kita perhatikan bagaimana Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, mengampuni perbuatan-perbuatan salah mereka. Ketika seorang raja yang sangat berkuasa, yaitu Raja Daud, lalu ia berbuat salah, maka Tuhan mengampuni dia. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam ungkapan Raja Daud, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Mazmur 103, ya, tentang makna pengampunan yang Tuhan berikan itu yang sangat luar biasa itu. Dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 14, saya baca kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud bisa menggambarkan tentang sifat Allah yang sangat penuh dengan kasih
setia. Di ayat-ayat yang kita baca tadi memberikan kepada kita sebuah makna tentang pengampunan itu seperti apa dan bagaimana pengampunan yang Tuhan lakukan kepada kita. Dan seharusnya itu menjadi pedoman cara kita juga untuk melakukan dan melaksanakan yang namanya pengampunan. Ya. Tadi dikatakan bahwa ayat 9, ia tidak selalu menuntut. Ia tidak selama-lamanya untuk mendendam. Ya. Jadi kalau mengampuni, ya, kalau tadi di dalam bahasa Indonesia itu memaafkan, maka di sini dikatakan kepada kita tidak selalu menuntut. Berarti makna memaafkan itu terdapat di dalam hal ini. Tidak mendendam. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, maka ia tidak akan pernah menyimpan segala kesalahan itu. Ia melupakannya. Bahkan dikatakan tadi di ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalas. Berarti orang yang mengampuni, maka bukan hanya sekedar aku sudah memaafkan kamu. Tapi dikatakan tidak melakukan yang namanya pembalasan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita pernah belajar tentang teguran Tuhan Yesus di dalam hukum Taurat yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah terapan yang mereka coba lakukan pada zaman itu. Artinya apa? Ketika ada sebuah kesalahan, maka itu harus ada tuntutan yang setimpal dan yang sama. Sehingga ada prinsip keadilan yang harus ditegakkan. Tetapi dalam ayat ini justru berbeda sekali Bapak Ibu dan Saudara. Dikatakan tadi tidak dibalas setimpal dengan apa yang kita perbuat. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, sejauh timur dari barat. Siapa yang mampu mengukur itu Bapak Ibu dan Saudara? Itu makna sebuah makna peribahasa yang luar biasa yang menyatakan bahwa pengampunan itu tidak akan dan tidak boleh berhenti dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita kembali lihat di dalam makna di Alkitab, ya tadi dikatakan ya pengalaman daripada Raja Daud, maka kita juga mengingat tentang makna Allah datang ke dalam dunia, yaitu inkarnasi Allah ke dunia. Yaitu untuk misi keselamatan manusia dari kematian kekal. Jadi makna inkarnasi, di mana Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Maka ini tidak lepas daripada makna atau arti mengampuni Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Allah datang ke dalam dunia dan dia harus mati di atas kayu salib, maka ini berkaitan dan sangat berkaitan sekali dengan bagaimana Tuhan mau mengampuni umat manusia. Kemudian kalau kita melihat lagi di dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang arti pengampunan, ketika muridnya yang bernama Petrus bertanya kepada dia, "Guru, seberapa banyak aku harus mengampuni saudaraku? 7 kalikah?" Jadi kita perhatikan bagaimana Petrus memiliki satu pemahaman yang baik Bapak Ibu dan Saudara.
Bahwa dia berkata, aku bisa kalau mengampuni itu sebanyak 7 kali. Ya. Tetapi jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus pada waktu itu, dan sungguh sangat mengagetkan kalau saya perhatikan, atau kalau kita coba bahasakan dan lihat dalam konteks pada saat ini, sehingga ketika seseorang bertanya, aku harus mengampuni sebanyak berapa? Apakah 7 kali? Kalau itu mungkin aku bisa. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, Petrus itu di atas rata-rata daripada semua orang. Ya, mungkin kalau kita Bapak Ibu dan Saudara, saya kurang tahu Bapak Ibu dan Saudara, bisa kita mengampuni orang ya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Ya. Ketika kita bisa mengampuni, ya oke lah, aku mengampuni kamu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi setelah itu, mungkin kita berkata sudah. Untuk apa lagi orang ini dimaafkan, diampuni? Tuh perbuatannya juga tidak akan pernah berubah. Tapi Petrus dengan segala daya upayanya, iya katakan aku bisa kalau hanya seperti itu. Tapi ketika Yesus berkata kepada dia, engkau harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban Tuhan Yesus ini saya percaya pada saat itu Petrus akan kaget. Bagaimana bisa mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali? Kalau dihitung secara harafiahnya berarti 490 kali. Tetapi inilah makna simbolis yang Tuhan Yesus katakan sebenarnya. Artinya apa? Bahwa mengampuni itu tidak ada batasnya. Mengampuni itu harus sempurna. Mengampuni itu sama seperti apa yang dikatakan tadi Raja Daud. Tidak menuntut, tidak mendendam, tidak membalas, bahkan tidak mengingat-ingat lagi. Sama seperti Tuhan tidak mau mengingat kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Inilah yang Tuhan Yesus katakan. Kalau engkau mengampuni, maka engkau harus mengampuni itu dengan sempurna. Ya. Kita mampukah demikian Bapak Ibu dan Saudara? Mungkin kita berkata, kita susah. Sulit bagi kita untuk melakukannya. Tetapi itulah yang memang Alkitab standarkan kepada kita. Sebagai pengikut daripada Tuhan, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, maka pengampunan itu harus dilakukan dengan sempurna. Apakah butuh yang namanya pengorbanan, harga diri, dan lain sebagainya? Tentu. Tetapi ketika kita memberikan yang namanya pengampunan, maka harus dilakukan dengan sepenuh hati kita, dengan sungguh-sungguh, dan dengan penuh kesempurnaan. Kenapa penting sekali dikatakan di sini Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa pengampunan itu perlu dilakukan. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 5 ayat 10. Ya, berkaitan dengan kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan harus mati bagi kita. Nah, di sini digambarkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara di dalam Roma pasal 5 ayat 10. Saya baca kepada kita. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Ya, ternyata di dalam ayat ini menggambarkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa untuk bisa mendapatkan yang namanya pendamaian, ya perdamaian. Kenapa harus ada perdamaian? Karena digambarkan atau dijelaskan dalam ayat ini bahwa kita ini seteru. Apa artinya seteru? Musuh. Lawan. Lawan siapa? Lawan daripada Allah. Ya. Jadi pengampunan itu memberikan kepada kita satu bagian penting. Oleh karena apa? Kita ini adalah seteru daripada Allah. Kok bisa? Tentu ini berkaitan dengan ketika manusia dalam kehidupan hari lepas hari. Bahkan sejak peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Maka kita dianggap dan kita sudah dikatakan menjadi seteru daripada Allah. Sehingga akibat daripada kita berseteru dengan Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati yang namanya kebahagiaan. Justru dengan kita berseteru dengan Allah, maka kita akan menjadi musuh daripada Tuhan. Dan ingat, kalau ketika kita masih berseteru dengan Allah, maka yang namanya kedamaian, kebahagiaan, kesukacitaan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Tetapi bersyukurlah lewat kehadiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang berinkarnasi kepada kita. Ia mau memperdamaikan kita dengan Allah. Dan itulah diberikan yang namanya pengampunan kepada kita. Lewat kematian daripada Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, bahwa pengampunan ini adalah sesuatu hal yang penting bagi kehidupan kita. Dan juga di dalam kesehatan jiwa kita Bapak Ibu dan Saudara. Kadang-kadang kita terganggu secara psikis. Kejiwaan kita menjadi terancam. Kejiwaan kita tidak menjadi tenang. Oleh karena apa? Banyak persoalan-persoalan yang masih kita simpan di dalam hati kita. Tetapi kita tidak mampu untuk melupakannya. Banyak hal-hal yang mungkin pernah menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita, sehingga mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tindakan kita. Dan karena kita tidak bisa melakukan tindakan pembalasan, maka akhirnya apa? Mempengaruhi yang namanya kesehatan jiwa kita. Ya. Dan satu-satunya untuk kita bisa bebas daripada hal itu Bapak Ibu dan Saudara, maka berikanlah yang namanya pengampunan itu. Ya. Harus memberikan yang namanya pengampunan. Ya. Jadi penting sekali di dalam kehidupan kita agar kita bisa berdamai satu dengan yang lain, agar kita bisa menikmati persekutuan satu dengan yang lain, agar kita menikmati sukacita dalam kehidupan pribadi kita. Tidak dendam, tidak benci, tidak menyimpan kesalahan. Maka kita harus bisa memberikan yang namanya pengampunan itu. Jadi kalau kita lihat lagi sekali lagi di dalam hal ini, bahwa perlu adanya pengampunan itu, iya. Karena pengampunan itu adalah akibat daripada dosa
yang dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi latar belakang pemahaman tentang pentingnya pengampunan itu adalah oleh karena dosa. Dan akibat daripada dosa, dikatakan sekali lagi, kita menjadi seteru daripada Allah. Musuh daripada Allah. Dan kalau ada dosa Bapak, Ibu, dan Saudara, maka konsekuensi yang kita terima dalam kehidupan kita adalah kalau di dalam Alkitab berkata, di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa itu ialah maut. Ya. Konsekuensi daripada dosa adalah kematian. Tentu kita tidak mau dan tidak ingin merasakan dan mengalami yang namanya kematian di sini. Kita ingin bebas daripada yang namanya upah dosa, yaitu maut itu. Dan kalau kita mau itu lepas daripada itu, maka kita harus bisa menerima yang namanya pengampunan dari Tuhan. Dalam arti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka yang namanya keselamatan, bebas daripada hukuman kekal itu tidak akan mengancam kehidupan kita. Ya, kembali di dalam apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami tadi. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Maka kalau kita memperhatikan dan meneliti makna kata di dalam apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di sini Bapak Ibu dan Saudara, di mana di dalam permohonan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, sebelum kita memahami atau bagaimana kita harus mengampuni itu, maka kita harus bisa memahami apa makna kesalahan. Apa arti daripada kesalahan yang dikatakan di sini? Kesalahan bukan hanya bicara tentang kekhilafan, ya, khilaf. Tetapi kesalahan kalau kita perhatikan di dalam akar katanya Bapak Ibu dan Saudara, ya, di dalam kata Ibrani yaitu kata khof. Ternyata kesalahan ini diartikan semacam hutang. Ya. Sesuatu hal yang merupakan hutang kita kepada orang lain. Dan kita tahu bahwa kalau di dalam prinsip firman Tuhan tentang bicara tentang hutang, dan juga di dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu dan Saudara, maka yang namanya hutang itu harus dilunasi. Ya, tidak pernah hutang itu kemudian orang yang meminjamnya itu bebas sebelum ia melunasi daripada hutangnya. Ya. Ya, kita memperhatikan di dalam berita-berita yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara, misalkan pinjaman online. Dan akibat daripada pinjaman online tersebut, akhirnya banyak orang terjerat kepada hutang. Dan mereka tidak mampu untuk lagi melunasi ya, pinjaman-pinjaman yang mereka lakukan. Ya mungkin pinjamannya kecil, tetapi oleh karena prinsip bunga berbunga, akhirnya apa? Hutang itu semakin hari semakin membesar. Dan akibatnya banyak orang akhirnya stres gara-gara seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Dan tidak terlepas atau juga ada konsekuensi yang lain. Banyak orang akhirnya apa? Bertindak yang kurang benar. Bahkan ada yang dipenjara hanya karena peristiwa hutang akibat daripada peminjaman-peminjaman ini. Ya, ternyata di dalam ayat ini, kata kesalahan ini berarti diumpamakan sebagai hutang.
yang mau tidak mau harus dilunasi. Ya. Jadi kata kesalahan yang ada di dalam ayat 12 ini, ternyata ketika diteliti atau kita teliti, rupanya Bapak Ibu Saudara, ini akar katanya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab Ibrani tadi, yaitu kata khof itu. Ya. Di mana kata ini ketika diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, kenapa bahasa Alkitab, bahasa Perjanjian Baru itu adalah ditulis dalam bahasa Yunani? Kata ini adalah kata opelema, dari kata opelo, ya. Dan artinya sama seperti kata khof tadi dalam bahasa Ibrani, yaitu hutang. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kenapa yang dinamakan kesalahan itu diartikan sebagai hutang? Ya. Kenapa tidak ditulis langsung adalah hutang di sini? Memang mungkin di dalam penerjemahan orang-orang Yahudi, yaitu pola pikir Semitik mereka, ya, Semitik itu adalah orang-orang Yahudi, di mana mereka ingin mencoba memahami kata dosa itu tadi, sesuatu hutang yang mau tidak mau dituntut pelunasannya. Ya, mungkin kalau dikatakan dosa itu kadang-kadang orang menganggap remeh. Ya. Ketika kita bicara dosa, ya mungkin berkata, ya itu saja, kenapa kok bisa dipermasalahkan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita melihat di dalam kehidupan zaman sekarang ini, orang berbuat dosa itu bukan hal yang memalukan lagi, Bapak Ibu dan Saudara. Banyak orang sekarang ini dengan terang-terang melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Dan itu bukan sesuatu hal yang memalukan lagi. Akhir-akhir ini kita di internet atau di media sosial, ada sesuatu kisah yang sangat viral, Bapak Ibu dan Saudara, yaitu tentang kebaya merah. Nah, ini sebuah dosa. Tetapi bagi mereka itu bukan sesuatu hal yang memalukan lagi. Kenapa? Ya mereka rela melakukannya hanya demi untuk mencari keuntungan, hanya untuk mendapatkan uang. Tetapi mungkin dengan konsep dikatakan di sini dosa itu adalah semacam hutang, maka seseorang yang berhutang mau tidak mau dia harus melunasi hutangnya itu. Maka ketika kesalahan atau dosa di dalam pola pikir Semitik itu dinyatakan sebagai hutang, bahwa mau tidak mau mereka harus melakukannya namanya pembayaran. Jadi pembayarannya di sini adalah sebuah pengampunan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita coba menyederhanakannya, yaitu pengampunan dosa adalah ibarat seseorang yang punya hutang tapi sekarang dianggap lunas. Apa yang merupakan tanggung jawabnya. Tetapi ketika ia telah diampuni, maka yang merupakan kewajiban daripada tuntutan tadi yang seharusnya ia bayar, ia lunasi, maka sekarang sudah dibebaskan. Jadi pengampunan itu ibarat orang yang telah diselesaikan hutangnya dengan lunas. Jadi kalau kalimat tadi dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, sama artinya dengan ampunilah setiap dosa kami atau hutang kami.
Ampunilah, bebaskan kami dari setiap hutang-hutang yang telah kami perbuat atau kami lakukan. Karena hutang itu maknanya dosa, atau dosa itu dinamakan atau disamakan artinya dengan hutang. Lalu kenapa hal ini terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara? Tentu kembali kepada apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ketika Tuhan memberikan perintah untuk ditaati, ketika Tuhan memberikan firman kepada umat manusia, tentu kita harus melihat bahwa setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan itu tujuannya tetap baik dalam kehidupan manusia. Baik firman yang sifatnya menganjurkan sesuatu kepada kita. Contoh, mengampuni, mengasihi, tolong menolong satu dengan yang lain. Ya, itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan kepada kita. Atau firman yang sifatnya menegur, Bapak, Ibu, dan saudara. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, dan lain sebagainya. Maka semuanya itu adalah sesuatu hal yang menolong kita untuk kita hari lepas hari baik dalam hidup ini. Tetapi ketika kita gagal menaati apa yang dikehendaki Tuhan, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita ada konsekuensi yang harus kita terima. Ketika Allah memberikan firman-Nya kepada Adam dan Hawa, maka Dia telah memberikan satu peringatan. Kalau engkau melanggar, maka engkau akan mati. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita gagal menaati kehendak Allah atau menuruti firman Allah, maka itu menjadi terbuka bagi kita untuk menerima murka daripada Allah. Dan murka Allah itu bukan hal yang sepele. Ya. Tidak semudah ketika manusia murka kepada orang lain. Ya. Kalau kita mungkin marah kepada orang lain, ya Bapak, Ibu, dan saudara, ya mungkin sebatas kita hanya bisa meluapkan emosi kita dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah murka terhadap manusia, maka konsekuensinya apa? Berat. Tadi dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya, kematian kekal. Jadi ketika orang melakukan dan gagal melakukan kehendak Allah dalam hidupnya, maka ia harus siap menerima daripada murka Allah itu. Ia harus dibuang dari hadapan Tuhan kalau ia tidak bertobat. Ia harus menerima konsekuensi kematian kekal. Tetapi ketika seseorang bertobat, tentu ia terlepas daripada murka Allah ini. Dengan demikian, ketika kita tidak mengindahkan ajaran yang diajarkan di dalam hukum Taurat atau firman Allah, maka kita wajib menerima akibatnya atau hukumannya. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengajarkan ini, tentu ada tujuannya kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi sebuah permohonan kepada Allah agar kita bisa dibebaskan, hukuman yang harusnya kita dapatkan dibatalkan atau dihapuskan. Kita tidak diturut dihukum. Kita dibebaskan daripada apa
yang merupakan konsekuensi daripada perbuatan dosa. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, ini juga mengindikasikan kepada kita sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa untuk menolong kita, ya hari lepas hari, kita perlu mengevaluasi diri kita. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa di dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, kalau kita coba meneliti segala tindakan kita, mulai dari pagi kita bangun sampai kita tidur, apakah kita bisa memberikan jaminan yang pasti dalam hidup kita bahwa sepanjang hari itu kita tidak melakukan yang namanya kesalahan, kita tidak melakukan yang namanya dosa, kita tidak melakukan yang namanya pelanggaran. Dan ternyata kalau benar-benar kita meneliti akan diri kita Bapak Ibu dan Saudara, tiada hari kita tidak melakukan yang namanya dosa. Artinya apa? Hari demi hari dalam kehidupan kita ini, maka kita akan terkungkung, senantiasa terjebak, terjerat dari perbuatan-perbuatan dosa. Entah itu kita sadar atau kita tidak menyadarinya. Tapi itulah yang terjadi kalau kita coba ingin memperhatikan dan meneliti diri kita dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya Raja Daud Bapak Ibu Nusaran, ketika ia memohon yang namanya pengampunan daripada Tuhan, dia berkata, Tuhan selidikilah aku. Ya. Di dalam sebab ketulusan hati daripada seorang Daud, dia membiarkan Allah meneliti akan hidupnya. Karena ia tahu bahwa satu-satunya yang lebih memahami tentang dirinya hanyalah Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Makanya ia berani berkata, Tuhan selidikilah aku. Kalau jalanku serong, ya kalau tindakanku tidak benar, kalau perbuatanku salah, ucapanku tidak benar, pemikiranku tidak benar, dan segala hal. Dan kalau engkau menemukan itu, ya, anugerah pengampunan itu yang akan ia minta kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia, penuh dengan kemurahan. Itulah sebabnya kalau kita juga baca di dalam 1 Yohanes pasal 1, dan sering sekali menjadi kutipan ayat pengampunan yang diberikan kepada kita di dalam liturgos ibadah kita, yaitu 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dikatakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi di dalam kitab surat 1 Yohanes ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa, setiap waktu, setiap saat ketika kita mengevaluasi diri kita, maka kita harus perlu memohon pengampunan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita seperti Daud membiarkan Tuhan mengevaluasi hidup kita. Dan jangan kita mengeraskan hati. Kalau Tuhan mengevaluasi kita, itu adalah sesuatu hal yang baik bagi kita. Demi kebaikan kita. Dan kita bersyukur
Karena Tuhan itu adalah penuh dengan anugerah. Tentu di dalam hal ini juga, kalau orang yang sudah menikmati anugerah pengampunan daripada Tuhan, lalu bagaimana juga di dalam kehidupannya ketika ia berhadapan dengan orang-orang yang mungkin menyakiti dia, atau orang-orang yang mengecewakan dia atau berlaku tidak baik kepadanya. Apa yang harus ia lakukan? Makanya tadi di dalam ayat 12, kemudian ayat 14 dan 15 dikatakan apa? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang percaya yang mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Allah, maka ia sendiri harus juga mampu untuk mengampuni orang lain. Ya. Kita jangan menjadi orang yang hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya mau menikmati anugerah Tuhan. Tapi kita juga harus menjadi orang yang bisa menularkan pengampunan itu kepada orang lain. Ya. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu sama saja kita menjadi seorang yang munafik dalam hidup ini. Kita ingin diampuni, tetapi kita tidak mampu mengampuni orang lain. Ya. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang raja yang membebaskan seorang yang berhutang kepadanya. Ketika orang ini datang kepada raja, kemudian ia ingin dibebaskan daripada hutangnya. Dan oleh karena raja itu penuh dengan belas kasihan, maka orang ini akhirnya dibebaskan. Tetapi cerita selanjutnya, orang yang telah dibebaskan ini ternyata punya teman yang berutang kepadanya juga. Dan utangnya sangat kecil, tetapi temannya tidak mampu untuk melunasinya. Tapi apa yang ia lakukan? Ia tidak menerapkan seperti apa yang telah ia terima. Ketika ia berhutang kepada raja, ia telah mendapatkan pengampunan, dibebaskan dari hutangnya. Tetapi ketika ada temannya yang berhutang kepada dia, ia tidak melakukan hal yang serupa, tapi justru ia menghukum temannya ini, kemudian memasukkannya di dalam penjara. Akhirnya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu, orang yang telah menikmati anugerah pelunasan hutangnya tadi, ketika raja itu mendengar apa yang ia perbuat, maka raja itu menjadi murka kepada dia. Kenapa? Karena ia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada sesamanya. Berarti orang ini dalam hidupnya hanya ingin mencari keuntungan diri sendiri. Ia bersifat munafik. Tentu ini tidak diharapkan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus bisa mampu mengampuni orang lain juga. Seperti Tuhan telah mengampuni diri kita. Makanya tadi dikatakan di ayat 12 tadi, seperti kami juga mengampuni orang lain. Kalau kita coba perhatikan kalimat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang mana duluan kita memohon pengampunan Tuhan, baru kita mengampuni orang lain, atau kita mengampuni orang lain dulu, baru kita mengampuni Tuhan? Kalau diteliti dengan baik, maka dikatakan seperti berarti satu tindakan lebih dahulu. Ya. Tindakan awalnya apa? Kita mengampuni orang yang
bersalah kepada kita dulu. Baru kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Ya. Seperti aku mengampuni dia Tuhan, demikianlah engkau mengampuni aku. Berarti ada tindakan awal dari diri kita untuk kita tidak menyimpan, tidak benci dan tidak menyimpan kesalahan orang lain dan tidak dendam kepada orang lain. Kalau kita mau, Tuhan juga mengampuni kita. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, kerelaan untuk mengampuni menjadi lebih mudah bagi seorang percaya apabila ia mengingat betapa besar anugerah pengampunan Allah yang telah ia terima. Ketika kita melihat betapa besar kemurahan Allah yang telah kita alami dalam hidup ini, di mana ia telah merelakan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib, berkorban bagi kita demi pengampunan bagi kita. Maka sebenarnya ini adalah sebuah teladan yang perlu kita lakukan. Kalau begitu besar kemurahan Tuhan yang kita alami dalam hidup ini, maka sudah seharusnya kita juga memberikan hal yang sama kepada orang lain. Jadi mengapa kita harus bisa mengampuni? Karena kita terlebih dahulu telah menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan. Kita telah menikmati pendamaian dengan Tuhan. Maka kita juga harus memberikan yang namanya prinsip pengampunan itu kepada orang lain. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, saling mengampuni. Kemudian dikatakan sebagaimana, berarti sebuah teladan, sebuah gambaran yang diberikan kepada kita untuk bisa memberikan pengampunan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Jadi orang percaya harus mengampuni, iya. Orang percaya perlu mengampuni, iya. Karena kita telah menikmati pengampunan daripada Tuhan. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, meneladani Kristus dalam hidup kita, maka yang namanya pengampunan itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Susah? Iya. Berat? Tentu. Tapi ingat, ketika Yesus juga mengampuni kita, bukan hal yang mudah. Ia mengorbankan segala hal dalam hidupnya. Harga dirinya, kewibawaannya, kekuasaannya, kemahatauannya, keilahiannya pun ia tanggalkan semuanya itu. Demi apa? Demi memberikan yang namanya anugerah pengampunan itu kepada kita. Dan ketika kita merasakan itu Bapak Ibu dan Saudara, maka kita menikmati ya kehidupan hari ini, kehidupan yang penuh anugerah, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh berkat di dalam Tuhan. Bahkan jaminan kehidupan kekal akan kita nikmati dalam hidup ini. Jadi dalam hal ini, ya di dalam doa Bapa kami ini, Yesus menekankan kepada kita bahwa orang Kristen, orang percaya, barang siapa yang menjadi pengikut Kristus, ia harus bersedia
untuk mengampuni kesalahan orang lain. Mereka yang tidak mengampuni orang bersalah, yang mengakui kesalahannya, Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan doa mereka tidak ada artinya. Ya. Jadi di dalam tadi, apa yang diumpamakan tadi di dalam ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Jadi prinsipnya tadi apa Bapak Ibu dan Saudara? Kita harus rela mengampuni orang lain dulu. Kita harus bisa bersedia mengampuni orang lain. Barulah kita juga menikmati ya, anugerah pengampunan itu. Tetapi sepanjang kita tidak akan memberikan yang namanya pengampunan, maka sulit juga bagi kita untuk menikmati yang namanya pengampunan itu. Ya. Nah, ini sebuah prinsip keadilan yang Tuhan berikan kepada kita. Agar kita tidak menjadi orang yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Agar kita tidak hanya menjadi orang yang tahu sesuatu, tetapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita hanya ingin menikmati yang membahagiakan diri kita, tetapi kita tidak mampu memberikan itu kepada orang lain. Tidak demikian. Tetapi ketika kita mau melakukan sesuatu kepada orang lain, maka prinsip sebaliknya dikatakan, kita juga akan bisa menikmati anugerah itu dari Tuhan. Ya. Satu prinsip penting bagaimana cara Allah mengampuni kita. Ya, kita baca di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-35. Matius 18 ayat yang ke-35. Dikatakan, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya. Jadi saya ceritakan tentang perumpamaan, ya, di mana hamba yang tadinya diampuni dosanya, diampuni hutangnya, dilunasi hutang, tetapi ia tidak melunasi hutang saudaranya yang berhutang kepadanya. Akhirnya ia harus dimasukkan dalam penjara. Ya, Tuhan Yesus berkata, sama seperti itu yang Tuhan lakukan. Kalau engkau belum bisa mengampuni orang lain, maka bagaimana kamu bisa mendapatkan pengampunan? Kamu harus mampu mengampuni orang lain. Kamu harus mampu memaafkan orang lain. Kamu harus bisa ya, melupakan kesalahan orang lain. Kamu harus tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain kalau engkau ingin mendapatkan hal yang serupa dalam hidup ini. Ya. Jadi ada sesuatu kesejajaran, ada satu prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam hal ini. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengampuni? Karena kita telah menikmati anugerah pengampunan daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam anugerah pengampunan itu. Mau memaafkan, mau melupakan, dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kesehatan jiwa kita akan tetap terpelihara. Sukacita senantiasa boleh terpancar di dalam hidup kita. Dan kita bisa menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mari berikanlah pengampunan itu. Dan terimalah pengampunan juga dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu pada sore hari ini. Tidak mudah untuk mengampuni Tuhan. Sering dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami
tersakiti, namun kami juga sering menyakiti sesama kami. Kami menyimpan kesalahan orang lain. Kami tidak dan mungkin sulit untuk melupakan apa yang telah orang perbuat kepada kami. Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami, agar kami juga mampu mengampuni orang lain, sehingga kami bisa menikmati anugerah pengampunan dari Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan kami Yesus Kristus telah berkorban di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dan biarlah pengampunan yang telah kami terima daripada-Mu, biarlah itu kami boleh berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami mau hidup di dalam anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk segala berkat cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Amin.